Seringkali kita memiliki ambisi dalam mencapai setiap cita-cita di hidup kita. Ketika ambisi kita ternyata tidak sejalan dengannya, kerap kali kita merasa kecewa dan khawatir. Namun, sebagai anak Tuhan, kita belajar untuk berserah pada rencananya. Karena hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak salah untuk memiliki ambisi dan mengejar ambisi. Akan tetapi, mengejar ambisi tanpa disertai hikmat dari Tuhan bisa membuat kita lupa bahwa sesungguhnya rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam program Terang Kasih. Nah sahabat yang baik, kita sudah saksikan di video pembuka itu ya. Bagaimana seringkali kita merasa bahwa gimana sih sebetulnya rencana Tuhan ya. Nah inilah waktunya kita berserah pada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan punya rencana pasti yang terbaik ya. Nah sahabat yang baik, tema hari ini adalah rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Ya, nah sahabat yang baik, mari kita datang pada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau bawa semua rencana kita di hadapan Tuhan, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan yang terjadi. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kami, hanya rencana-Mu yang terjadi, dan rencana-Mu tidak ada yang gagal. Oleh karena itu, hari ini kami datang kepadamu, kami mau menyerahkan semua rencana hidup kami, dan mempercayakan sepenuhnya kepadamu, karena kami percaya Engkau tahu yang terbaik, dan Kau sanggup membawa kami ke dalam rencana-Mu yang luar biasa ini. Oleh firman-Mu, biarlah kami dikuatkan dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini tertulis dalam Ayub pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ya, nah mari kita baca ayat berikutnya. 2 Timotius 1 ayat 7 ya, dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Nah sahabat yang baik, ini adalah ungkapan hati Ayub di dalam firman Tuhan Ayub ini. Ketika Ayub mengalami masalah yang berat dalam hidupnya. Bagaimana Ayub yang dikenal sebagai pribadi yang baik, ya dihormatin, yang saleh, takut akan Tuhan. Bahkan banyak menghibur dan menolong dan menguatkan orang ya. Ternyata di masa-masa yang seperti ini, jauh di dalam kehidupan Ayub dia menyimpan banyak ketakutan dan kecemasan itu ya. Tapi Ayub terbuka dan mengakui bahwa apa yang Ayub takutkan dan cemaskan justru itulah yang menimpa dan mendatangi Ayub. Artinya ketakutan dan kecemasan yang ada di dalam Ayub ini justru menjadi seperti magnet atau membuka celah untuk apa yang ditakutkan olehnya atau yang dicemaskan oleh Ayub ini datang mendekat kepada Ayub dan terjadi pada diri Ayub. Ya, nah sahabat yang baik, kita harus mengerti bahwa jika kita menyimpan ketakutan dan kecemasan dalam diri kita ini, maka kita sedang sepakat dengan ketakutan dan kecemasan itu. Sehingga tanpa disadari, kita sedang membuka celah
atau membuka pintu untuk ketakutan itu atau kecemasan itu datang dan menguasai kita. Ya, tetapi kalau kita menyimpan firman Tuhan, Iya, amin. janji Tuhan di dalam hati kita, dalam diri kita, Iya, maka kita sedang percaya dan sepakat dengan firman Tuhan dan Amin. janji Tuhan itu. Bahwa Tuhan tidak memberi roh ketakutan kepada kita, amin. tetapi Tuhan memberi kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan self-control. Amin. Nah, respon Ayub ketika menghadapi masalah yang berat ini, dia tidak berbuat dosa sama sekali kepada Tuhan. Ini luar biasa ya. Dan Ayub bahkan tidak menuduh Tuhan berbuat yang jahat pada Ayub. Dan Ayub percaya bahwa penebusnya Ayub itu hidup. Ya, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Ayub pasal 19 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku tahu bahwa penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ya, amin. Ayub percaya bahwa penebus Ayub itu hidup. Ya. Artinya Ayub percaya bahwa Tuhan sebagai penebus yang akan menolong, menyelamatkan, dan membebaskan Ayub. Ini sudah ada. Ya, Tuhan amin. itu sudah ada gitu ya, tetapi tidak diam. Ya, Sudah siap untuk bertindak menolong, menyelamatkan, dan Amin. membebaskan Ayub dari masalah yang berat itu. amin. Nah, sahabat yang baik yang mau bersaksi, bagaimana respon Ayub yang tidak berbuat dosa dan yang percaya bahwa penebusnya hidup ini ketika Ayub menghadapi masalah yang berat ini telah mengajarkan kita ya, dan juga mengingatkan kita, kami semua ini, saya dan istri saya ya, untuk kita berespon benar. Yaitu tidak berbuat dosa dan tidak bersungut-sungut ketika kami menghadapi masalah ya. Karena kami percaya bahwa Yesus sang penebus kami hidup dan berkata sudah selesai di atas kayu salib. Kemudian di dalam Ayub 42 ayat 2, Ayub bangkit dan berkata, Ayub percaya dan mengenal betul bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan Ayub. Amin. Demikian juga dengan kita semua ya, sebagai orang beriman, Ya, kami ini percaya ya, ya. kami harus bangkit, Amin. percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala Amin. sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kami. Amin ya. Nah, lalu kami belajar bagaimana melalui masalah yang berat ini, Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat yang kelima bahwa dulu Ayub mendengar tentang Tuhan hanya dari apa kata orang saja. Tetapi setelah Ayub melalui masalah yang berat ini, Ayub justru mendapat satu pengalaman pribadi ya, di mana Ayub dapat memandang Tuhan ya, dengan matanya sendiri, dan Ayub dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, jadi kami belajar dari kisah Ayub ini Ya. bagaimana ketika kami menghadapi masalah, justru pada saat itulah kami percaya Ya. bahwa portalnya Tuhan sedang terbuka untuk Amin. kami. Ya, lagi ada hubungan. Ada hubungan Ya, ya. yang terbuka dengan kami dan Ya. ini menjadi suatu kesempatan Ya. untuk kami dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Sehingga kami dapat mengenal Tuhan secara pribadi, bukan Ya. lagi berdasarkan apa kata orang. Amin ya. Nah, lalu Ayub berkata di dalam Ayub pasal 42 ayat 6 bahwa Ayub mencabut semua perkataan Ayub yang negatif dan yang tidak benar tentang Tuhan ya. Demikian juga sahabat yang baik dengan kami. Kami belajar ketika kami menghadapi masalah, kami belajar untuk apa? Enggak bersungut-sungut ya. Dan kami tidak berkata negatif tentang Tuhan. Kami juga mencabut semua kata-kata negatif tentang Tuhan ya. Jadi ini yang kami belajar dari kehidupan Ayub. Jadi sahabat yang baik, kami belajar ketika kami tidak berespon negatif, Ya. tidak berbuat dosa, tidak bersungut-sungut dan tidak berkata-kata negatif tentang Tuhan ketika kami menghadapi masalah. Ya. Tetapi sebaliknya kami justru berespon positif, Amin. percaya bahwa penebus kami itu hidup. Ya. Dan bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal.
maka kami dapat melihat dan mengalami pertolongan Tuhan dan pemulihan yang dari Tuhan. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 dan 12. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Wah, luar biasa ya luar firman biasa. Tuhan ya. Pada akhirnya Ayub dipulihkan ya. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu ya. Iya. Yang mendapat 400.000 ekor kambing, domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ya, nah sahabat yang baik, melalui kisah Ayub ini kita bisa mengerti bahwa Tuhan bukan Tuhan yang mengambil, tetapi Tuhan yang memberi, yang memulihkan dan yang menggantikan yang hilang 2 kali lipat. Sebab kita percaya bahwa pada akhirnya rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, pegang janji Tuhan ini ya, bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Rencana Tuhan Tidak Ada Yang Gagal. Nah sahabat yang baik, nih ada DM yang masuk, kita baca ya sayang. Dari @Riza Ristika ya. Shalom Kak, nama saya Karisma dari Klaten, Jawa Tengah. Wah, terima kasih Karisma ya. Iya, dari Klaten ya. Iya, agar didekatkan pasangan hidup. Terima kasih. Oh, maksudnya dia minta buat pasangan hidup. Iya. Iya. Tentunya ini luar biasa ya, Iya, karena kamu mungkin dari pasangan wanita. iya. Luar biasa ya Karisma. Benar, kita harus minta kepada Tuhan untuk pasangan hidup kita. Kenapa? Karena kita bersama pasangan hidup kita lah yang akan berjalan untuk menggenapi rencana Tuhan ya. Amin. Tentunya kita ingin dan sangat mau mendoakan kamu ya Karisma ya. Mendoakan Karisma supaya Tuhan memberikan kepada Karisma pribadi yang benar-benar Tuhan akan satukan dengan Karisma supaya Karisma menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu bersama dengan pasangan hidupmu. Mungkin juga ada sahabat yang baik yang seperti Karisma juga gitu ya. Mungkin udah sempat DM tapi wah ini kok cocok banget nih sama masalahku gitu ya. Aku lagi cari jodoh juga nih gitu. Dan Karisma percaya ya bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Tadi dikatakan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Dia memberikan kita hari depan penuh harapan. Jadi Karisma mari kita sama-sama berdoa ya. Iya. Karisma kita berdoa ya, dan saya dengan isi saya ini kita punya anak punya pengalaman ya. Kalau kita berdoa untuk pasangan hidup, Tuhan sudah siapkan dan pasti Tuhan akan pertemukan juga. Amin ya. Dan sahabat yang baik, kalau hari ini juga ada pergumulan seperti Karisma, mari kita mengandalkan Tuhan ya. Kita percaya Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup ya. Hanya mungkin di dalam kehidupan kita seringkali kita tidak sadar kita punya standar yang macam-macam, segala macam. Boleh nggak hari ini kita serahkan ke Tuhan saja. Biarkan Tuhan memberikan kepada kita apa yang terbaik di dalam rencananya ya. Kita berdoa sayang ya. Iya. Jadi kita berdoa ya. Bapa, kami berdoa untuk Karisma yang sedang bergumul untuk pasangan hidupnya. Kami juga berdoa buat para sahabat yang baik yang sedang bergumul juga untuk pasangan hidupnya. Tuhan, kami berdoa, ada firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang merusak akan dijauhkan, tapi orang-orang yang akan membangun akan dipertemukan. Kami berdoa untuk Karisma,
Dan para sahabat yang berdoa untuk pasangan hidupnya, biarlah Tuhan pertemukan dengan pasangan hidupnya yang Kau sudah siapkan dan sesuai dengan rencanamu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan mempertemukan, dan kami percaya semua yang bukan rencana Tuhan dijauhkan. Hanya rencana Tuhan yang terjadi dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Nah, Sahabat yang baik ya. Ini ada lagi nih yang masuk ya DM ya. ada DM yang masuk ya. Dari Ariel_IEM. Iya betul ya. IEM. Shalom, saya minta didoakan. Mami saya belakangan ini perut bagian kiri belakang sakit seperti ditusuk-tusuk. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin kamu ada sesuatu bisa sampaikan. Mari Ariel, kita mau doakan Mami ya. Tentunya kita pasti sebagai anak benar-benar merindukan ya untuk kesehatan ibu kita ya. Ya, kita mau doakan Ariel juga bagi juga sahabat yang baik mungkin yang mengalami saat ini sakit ya. Kita sama-sama sepakat berdoa untuk mereka. Nah, sahabat yang baik, kalau hari ini ada yang sakit, tadi seperti yang diminta oleh saudara Ariel ini, berdoa untuk ibunya, perutnya sakit. Firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah disembuhkan ya. Jadi hari ini percaya firman Tuhan ini, yang sakit hari ini disembuhkan. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami percaya Tuhan, janji-Mu berkata bahwa di atas kayu salib semua sudah selesai. Sakit penyakit kami sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Ya, berdoa untuk Mami daripada Ariel yang sakit di bagian kiri belakang perutnya, di bagian kiri seperti ditusuk di bagian perutnya. Tuhan kayak berdoa hari ini jamah bagian perutnya. Sakit di bagian perutnya hari ini juga hilang di dalam nama Yesus. Amin. Oleh kuasa nama Yesus dan bilur-bilur Yesus, kami berkata jadilah sembuh. Amin. Semua rasa sakit seperti ditusuk hari ini disembuhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk para sahabat yang baik yang sakit juga. Taruh tanganmu di bagian yang sakit dan kami berkata jadilah sembuh dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir dan oleh bilur-bilur Yesus jadilah sembuh. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, hari ini hal apa ini yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Amin ya. Yang pertama, berhenti menyimpan ketakutan dan kecemasan di dalam hati kita, di dalam diri kita. Karena hal ini berarti kita sepakat dengan ketakutan dan kecemasan, dan hal ini akan membuka celah untuk apa yang kita takutkan dan cemaskan itu justru datang dan mendekat kepada kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, yang kedua ya, percaya bahwa Yesus sudah menjadi penebus kita yang hidup. Amin. Dan di atas kayu salib, Yesus sudah berkata, sudah selesai untuk menebus kita dan semua masalah kita. Jadi, di dalam Yesus dan bersama dengan Yesus, kita sudah menerima kemenangan dan kesembuhan itu. Kita sudah diampuni untuk bisa hidup di dalam kemenangan. Ya. Amin. Dan yang ketiga, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita 2 kali lipat. Semua yang pernah hilang dan dicuri iblis akan dikembalikan berlimpah-limpah. Sehingga kehidupan kita menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan kehidupan kita memuliakan Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, apa sebetulnya menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Mari kita buka hati kita mau datang kepada Tuhan. Serahkan semua ketakutanmu, semua kecemasanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan mau engkau dibebaskan dari ketakutan dan kecemasan. Mari kita datang kepada Tuhan ya. Ya, sahabat yang baik, percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan tidak berdiam diri. Dan Tuhan siap untuk menolong setiap masalah yang sedang kita hadapi. Sebab Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Amin. Amin.
dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung, dan badai ku lalui, bersama Dia ku terbang bagai raja wali, menghadapi badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan gelap. Ku bersamamu Tuhan, terbang tinggi, jauh tinggi, semakin tinggi, bagai raja wali. Terbang tinggi, jauh tinggi, semakin tinggi, bagai raja wali, bagai raja wali. Oh Tuhan adalah sumber kekuatan, bersama Dia ku dibawa dalam kemenangan. Bukit, gunung, dan badai ku lalui, oh, bersama Dia ku terbang bagai raja wali, menghadapi badai kehidupan, menerjang setiap tantangan, menembus awan kelabu. Ku bersamamu Tuhan, terbang tinggi, jauh tinggi, semakin tinggi, bagai raja wali. Oh, terbang tinggi, jauh tinggi, semakin tinggi, bagai raja wali, bagai raja wali. Ya Bapa, kami percaya dan bersyukur bahwa hidup bersama dengan Yesus yang adalah penebus kami yang hidup sudah membebaskan kami dari segala ketakutan dan kecemasan, dan sudah menempatkan kami dalam posisi kemenangan, sebab di atas kayu salib semua masalah kami sudah selesai. Kami bangkit saat ini untuk percaya dan mendeklarasikan bahwa Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwa rencana Tuhan tidak ada yang gagal, sehingga di dalam Yesus dan bersama Yesus kami dibawa dalam kemenangan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasihrtv. Nah sahabat yang baik,
Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Terbang Tinggi, jauh tinggi, semakin tinggi, bagai raja wali. Oh, terbang tinggi, jauh tinggi, semakin tinggi, bagai raja wali, bagai raja wali, bagai raja wali, bagai raja